teman-teman semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Diah Giordano. Apa kabarnya kalian semuanya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan bahagia selalu. Nah, hari ini aku mau bikin video tentang pengalaman kerja aku selama tinggal di luar negeri. Nah, aku cuma tamatan SMA doang, jadi apa aja sih pengalaman kerja aku selama di luar negeri itu? Nah, buat teman-teman yang penasaran, ditonton terus videonya sampai habis. Siapa tahu berguna, ada informasi yang berguna buat kalian, atau siapa tahu ada cerita yang bisa menginspirasi buat kalian. Dan sebelum aku bercerita, aku mau berterima kasih dulu buat teman-teman semuanya yang udah nontonin video aku, yang udah nge-share, yang udah nge-like, yang udah ngasih komentar, yang udah ngasih saran. Terima kasih banyak semuanya. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, halo, salam kenal. Jangan lupa di-subscribe sekarang juga ya. Nah, sebelum bercerita tentang pengalaman kerja aku di Australia, di luar negeri atau di Australia yang pertama ya, aku mau cerita sedikit pengalaman kerja aku di Indonesia, selama di Indonesia. Jadi, aku ini kan berasal dari kampung ya, dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jadi Pagar Alam itu kita itu mayoritasnya itu petani kopi. Jadi otomatis pekerjaan pertama aku itu adalah menjadi petani, tepatnya menjadi buruh kopi. Karena kebetulan mama aku cuman punya ladang kopinya waktu itu sedikit, cuman satu, dan cuman kecil ladangnya, jadi nggak cukup buat memenuhi buat makan, buat anak-anaknya sekolah. Karena kebetulan mama aku itu single parents ya. Pertama kali aku mulai ikut ngebantuin mama itu pas kelas 1 SMP. Jadi udah jadi buruh tani. Waktu itu gajinya itu kecil banget, cuman Rp7.000 satu harinya. Sedangkan kerjaannya itu kita harus metik kopi biasanya kita pergi ke ladang itu dari jam 7 pagi atau setengah 8 pagi, sampai tergantung owner, tergantung yang punya ladang kopinya ya. Kadang ada yang pengen pulangnya jam 3 sore, ada yang pengen pulangnya jam 4 sore, ada juga yang pengen pulangnya jam 5 sore. Jadi tergantung. Nah, kalau kita pengen dapat upah kayak Rp10.000 itu, kita harus bawa kopi pas pulang itu. Jadi kita harus bawa kopi di kepala, biasanya pakai karung diikat, jadi karungnya itu ditaruh di kepala, atau pakai namanya kita kayak kinjal, aku kurang tahu di bahasa Indonesianya apa. Jadi kita bawa di kepala kayak gitu. Ini aku punya contohnya, cuman ini bukan kopi isinya, jadi biasanya diisi kopi. Dan yang ini nih kecil, biasanya lebih gede si basketnya, si kinjalnya ini. Nah, dan jarak kebun kopinya itu tergantung sama yang punya kebun kopinya ya. Ada yang cuma 5 menit jalan kaki, ada yang cuma 10 menit jalan kaki, ada juga yang 1 jam lebih jalan kaki naik turun bukit, kadang kehujanan, kepanasan. Nah, itu dia pengalaman kerja pertama aku. Aku ngebantuin mama aku menjadi buruh kopi itu kalau libur sekolah dari SMP sampai tamat SMA. Nah, setelah kenal suami dan menikah, tahun 2017 aku ikut suami aku ke Australia. Karena waktu itu kebetulan suami aku itu tinggalnya di Australia karena dia ada kerjaan di sana. Nah, aku bilang kan ke suamiku, aku pengen kerja. Tapi kata suamiku, di sana kalau mau kerja itu harus bahasa Inggrisnya memang sudah lancar sekali. Nah, kebetulan waktu tahun 2017 itu aku belum ngomong bahasa Inggrisnya, belum lancar gitu. Nah, kata suamiku, ya udahlah, katanya, daripada kamu bosan, tak bikinin aja toko. Jadi aku waktu itu jualan di sananya, jualan produk Indonesia, aksesoris kayak gitu, ngambilnya dari Indonesia, dijual di sana, dan lumayan laku, harganya mahal-mahal juga ya.
setelah itu suamiku itu pindah kerjaan, dia pindahnya ke Port Douglas. Nah dari Cairns itu sekitar 1 jaman lebih lah, kurang lebih 1,5 jam. Cuman masalahnya nggak ada transportasi umum gitu, jadi kepaksa si toko tadi tutup dan si stand aku yang di traditional market tadi aku jual sama orang Indonesia yang tinggal di Australia. Kebetulan dia memang sudah punya stand sendiri, dia jual batik, jadi dia mix sama kalung aku dan sampai sekarang dia masih jualan di sana. Nah ini slip gaji aku yang masih aku simpen, emailnya aku screenshot, jadi kalian bisa lihat gaji aku waktu kerja di sana. Nah Diah Pitaloka itu nama asli aku ya, dan kalian bisa lihat juga tanggalnya. Jadi kerjanya 5 hari per minggu, kadang di Sabtu Minggu juga masuk kerja. Jadi kalau hari biasa itu, weekend itu $25 per jam, sedangkan di weekend itu $35 per jamnya. Nah kalau kita overtime atau apa sih namanya, atau sih namanya ya kalau kita di Indonesia lembur. Kalau lembur itu dibayarnya tuh cash. Jadi si bill aku ini itu nggak termasuk lembur ya. Jadi nah selama jadi tukang cuci piring dan gajinya itu gede banget. Aku pas pertama gajian itu nggak nyangka banget segede itu gitu loh. Tak kira kan orang cuman jadi tukang cuci piring aja kalau kita di Indonesia paling berapa gitu ya. Nggak tahu berapa sih, pokoknya paling berapa lah, 1 juta atau 2 juta per bulannya kayak gitu kan gajinya. Di Australia itu memang kerjanya itu kayak gajinya itu gede banget gitu. Nah makanya banyak orang-orang yang datang ke Australia itu cuma memang nyari kerjaan, tapi buat dapet visanya itu susah banget. Nah kayak gitu aja ya contohnya tadi, aku kerja di cuman jadi tukang cuci piring doang gitu. Kerjanya itu sampai seminggu itu bisa sampai dapat $800 sampai $1.000. Kadang aku sampai dapat 1.200, 1.300. Kalau rupiahin itu gaji aku itu per minggu ya. Per minggunya itu bisa dari 8 juta sampai 15 juta lebih. Itu per minggu. Makanya kan kalau di Indonesia aku cuman tamatan SMA doang gitu, paling berapa gajinya paling gede juga berapa, 2 juta kali ya, 3 juta per bulannya kalau itu juga kalau kerjanya di kota gitu. Kalau di kota yang besar, kalau di kota kecil gitu kan UMR-nya kita kecil ya. Itu dia tadi pengalaman kerja aku selama di Australia. Buat teman-teman semua yang udah nonton, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang udah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Terima kasih udah nonton. Bye.